Selamat pagi, siang, atau malam Pak Marlon. Saya Alexander Marcelino Wagensvel dengan NIM 23K3008. Di sini saya akan mempresentasikan proyek database saya yang berjudul Sistem Basis Data Observasi Bintang. Proyek ini berfokus pada pengolahan data astronomi, khususnya informasi terkait bintang-bintang yang akan dikelompokkan berdasarkan kelas spektralnya. Sistem ini saya bangun menggunakan PostgreSQL sesuai ketentuan dan data saya ambil dari dataset ilmiah di Kaggle pada tahun 2024. Untuk struktur database sendiri, di sini saya mempunyai tabel yaitu kelas spektral, tabel kedua yaitu kelas bintang. Kita memastikan dulu bahwa tabelnya itu kosong ya. Akan drop tabel eksis tabel bintang ini, lalu tabel kelas spektral, lalu kita akan membuat tabelnya dulu. Oke, kita refresh. Ini saya menggunakan GeoGeber karena untuk import datanya. Refresh, tabelnya sudah jadi tapi masih kosong. Lalu kita akan import datanya dulu. Datanya berbentuk CSV dan saya ambil di Kaggle pada tahun 2024, data 2024. Ini next aja ya. Proses. Nah, di sini untuk kelas spektralnya udah terisi datanya. Terus bintang. Kita import data. Oke. Sama kita next aja. Oke, di sini untuk tabel bintang datanya sudah berhasil diimport dengan banyaknya data tuh kalau nggak salah 500 data ya. Langsung di sini saya mempunyai pesan di sini untuk ini menganalisis datanya. Mungkin hampir sama tekniknya kayak dengan sama tekniknya kayak view. Nah, tapi ini digunakan untuk menganalisis data doang ya. Oke. Baik, kita akan jelasin dulu. Kelas spektral itu digunakan untuk menyimpan master data kelas bintang seperti O, B, A, F, G, K. Jadi itu tuh kayak apa ya? Kode kelas lah, kode kelasnya. Dikategoriin O, B, A, F, G, K, dan M termasuk deskripsinya. Lalu untuk kelas bintang sendiri, itu untuk menyimpan informasi detail dari masing-masing bintang seperti nama, jarak, dan dari dari bumi, luminositas, radius, temperatur, dan juga kelas ID. Nah, relasi antar tabel jika udah ada di sini menggunakan foreign key, constraint foreign key dari kelas ini dari kelas ID. Kelas ID ini referensinya ke kelas spektral dengan variabel ID. Nah, lalu kita lanjut di sini. Ini kode kelasnya udah keluar ya untuk analisis pertama untuk rata-rata. Jadi kelas B ini eh, akan tunjukin dulu kali ya. Nah, ini tuh kode ini ya deskripsinya sangat panas, kalau itu sangat panas, kalau ini dan lain-lain. Ini untuk tabel bintangnya. Nah, di analisis pertama rata-rata, jadi kita bisa tahu bahwa eh, kelas B bintang B itu tuh rata-rata temperaturnya segini, O tuh segini, M tuh segini. Lalu untuk distribusi jumlah bintang per kelas. Jadi dengan kode kelas B jumlah bintangnya kita bisa tahu bahwa kalau misalkan kode kelasnya B bintangnya itu banyaknya 76, O itu 65, jadi banyaknya bintang yang panasnya segini itu 76, panasnya sekian dengan apa ya, apa alias O itu 65 sekian. Nah, di sini untuk bintang radiusnya
jauh dan dekat dari bumi. Nah, di sini bintang paling dekat, paling jauh yaitu kelas A ya. Di radius terbesar jauh. Di sini radius terkecil yaitu sama juga kelas A putih dengan suhunya segini, radiusnya kecil, dekat lah ini radiusnya. Lalu di sini di bintang jarak ya, jarak dari ke bumi. Bintang terdekat radius tadi itu kayak ini loh, apa namanya, eh diameternya dari jari lah. Ini jaraknya paling terdekat ke bumi dan Hamal nama bintangnya paling jauh dengan jarak sekian, kelas spektralnya sekian, sekian, itu sekedar. Lalu untuk rekapitulasi juga, nah ini rekapitulasinya ya. Kode kelas ini kita klasifikasinya pakai kode kelas, jadi deskripsinya dengan panas suhunya segini, jumlah bintangnya segini, rata-ratanya segini, temperaturnya segini, temperatur maksimalnya kayak gini. Lalu ada radius minimum, maksimum, rata-rata luminositas, minimum, luminositas maksimum, rata-rata jarak, lalu ada jarak terdekat dan juga jarak terjauh. Nah, itu untuk analisisnya sesuai laporan yang telah saya buat. Di sini untuk fungsi master datanya sendiri, untuk insert update delete di sini sudah bisa. Jadi untuk insert di kelas vektor tambah kelas vektor. Nah, kita akan cek. Nah, di sini tadi yang awalnya 7 itu berhasil ditambahkan ya, berhasil diinsert. Ini select tambah kelas dengan ID-nya dan 9, kode kelasnya Z berhasil ditambahkan untuk di tabel kelas vektor. Lalu di sini kita akan update. Kita menggunakan ID ya di sini ya. Nah, tadi kode kelasnya tuh, nah kita kode kelasnya kan kita ganti dari Z jadi Z nih, sudah mau terganti ya. Kode kelasnya dari Z tadi jadi. Lalu untuk delete, oke. Nah, kita berhasil menghapus ya, menghapus entry dari table yang tadi dengan ID-nya 99, kita udah berhasil menghapus. Sama juga di kelas bintang juga kita juga sama menerapkan itu, dan kita akan insert read functionnya dulu. Nah, ini. Oh ya, kita kan tadi belum ini ya, belum ada kelas ID 99, kita jadi insert dulu. Oke, lalu di sini kita akan tambahkan tadi kan datanya 500. Di sini saya menggunakan ID ya untuk patokannya. Nah, 500 kita berhasil menambahkan ke kelas bintang eh, dengan ID 1001, namanya ini, jaraknya ini, lalu luminositasnya ini, dan juga radius, temperatur, dan juga kelas ID. Hampir sama seperti yang tadi, cuman ini kita menggunakan patokannya yaitu menggunakan ID yang sudah kita insertkan di kelas spektral. Karena kan kita mau foreign key-nya kan dari kelas dari kelas tabel bintang itu foreign key ke
eh, spektral, kelas spektral. Jadi menggunakan foreign key. Jadi kita patokannya tuh ID. Lalu untuk update, mana update nama bintang. Oke, kita create functionnya. Update nama bintang. Tadi kan bintangnya kan namanya Z star ya. Di insert tadi kan kita udah namakan di tabel bintang, nama bintangnya itu Z star. Lalu kita akan update di sini Z star jadi Y star. Udah bisa ya. Oke, ID-nya masih sama 1001. Lalu kita akan delete dari delete entry-nya dari tabel bintang. Berhasil ya, berhasil di delete entry-nya dari tabel bintang. Sudah tidak ada entry-nya. Jadi secara fungsi ini semua udah berhasil. Buat analisis data sesuai isi laporan saya juga udah bisa. Lalu untuk master datanya insert update delete juga udah bisa. Dataset ini ya saya gunakan dari Google tadi sekitar 500-an. Jadi kita bisa apa ya, manipulasi datanya udah bisa menggunakan insert update delete. Mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya itu proyek ini saya bangun dengan nama sistem basis data yang mampu menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis data observasi bintang secara efisien. Saya juga mempelajari implementasi relasi antar tabel. Jadi misalkan membuat fungsi PLPGSTL dan penerapan analisis data dalam konteks astronomi. Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut juga, karena mungkin suatu saat mungkin dengan visualisasi API juga bisa untuk pengguna lain. Ya, fungsi dari project ini sebenarnya untuk membantu mengembangkan pengetahuan saja. Karena kan pengetahuan tiap tahun ke depan itu pasti menggunakan tahun-tahun sebelumnya. Karena untuk research, dan ini juga untuk memudahkan dalam pembelajaran, untuk menganalisis data observasi. Kan kita mau memanipulasi data yang udah ada itu bisa digunakan, kita menggunakan insert update delete. Dan kita juga bisa menggunakan analisis untuk menghitung rata-rata, untuk mencari rata-rata, untuk mengetahui pola, untuk mengetahui jarak bintang terdekat dan terjauh dari bumi. Lalu kita juga bisa mengetahui radius bintang terbesar dan terkecil dari data yang ada. Lalu kita bisa merekapitulasinya, itu kan agar mudah datanya itu untuk dibaca atau dipahami. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Mungkin jika ada kurang mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Marlon. Sekian dari saya, terima kasih.